warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suara saya kedengaran jelas? Soalnya nggak sejelas tadi pagi dan tidak sejelas kemarin malam. Ini saya coba tempel mulutnya. Cukup keras suaranya? Kurang kan? Jadi gimana? Pakai mic imam? Bukannya ini mic imam? Ini. Cek. Cek. Kalau ini? Oh, beda settingan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak karena kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di salah satu dari rumah Allah dalam rangka mengkaji sedikit ilmu agama yang dengannya kita berharap Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikannya sebagai amal yang saleh. Dan kita berharap agar duduknya kita pada malam hari ini semoga bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bicara tentang semangat menuntut ilmu yang mungkin sudah tidak sama antara kita yang sekarang dengan kita yang dulu. Kita yang dulu terutama sebelum masa pandemi. Di masa-masa normal sebelum pandemi, mungkin di antara kita memiliki semangat yang tinggi. Dan setelah datang pandemi, lewat 2 tahun, saya tidak tahu kalau di Lubuk Linggau apakah sempat tutup masjidnya? Sempat. Di Balikpapan itu 1,5 tahun. Kita tidak sholat Jumat itu lama sekali. Sehingga akhirnya hidup kita juga gersang. Hati kita itu kering. Karena tidak dapat siraman rohani. Sementara internet datang bertubi-tubi yang dulunya kita kalau mau langganan itu mikir. Belakangan internet itu sebuah kebutuhan karena anak-anak juga mau belajar. Yang dulunya anak-anak tidak boleh pegang handphone, sekarang mau tidak mau pegang handphone setiap pagi. Akhirnya hari-hari kita lihat handphone. Saya pribadi dulu nggak terlalu ngerti yang namanya Instagram, YouTube. Sekarang sudah tahu cara upload, cara bikin short, bikin reel. Sekarang sudah tahu, bahkan saya yang ngajarin admin saya. Sesuatu yang dulu saya juga pikir nggak ada terlalu manfaatnya, pokoknya posting lewat gitu. Nah, karena banyak kita melihat dan membaca, ya, menonton, akhirnya hati gersang, gak ke masjid, jarang pengajian, ditambahi dengan ketemu internet, lihat film, lihat video, lihat macam-macam di media sosial. Akhirnya itu sedikit demi sedikit menurunkan semangat, menurunkan
keinginan untuk belajar agama dan beramal. Lalu saya dapati di tempat saya sendiri dapat laporan-laporan. Ustadz, kapan kita kajian lagi? Ustadz ingat gak si Fulan yang dulu sering duduk di depan kalau kajian? Ingat? Nah itu Ustadz kalau mau lihat sekarang, Ustadz main ke kafe Anu, dia tiap malam ada di situ merokok. Yang dulunya di depan pakai peci, berjenggot. Ustadz lihat sekarang kalau mau. Dan itu bukan 1-2 orang saja Ustadz, banyak loh. Ya, ikhwan dan akhwat yang sekarang sudah pudar begitu. Nah dari situ saya kemudian mencoba untuk menggali apa sih sebab-sebab kita kehilangan semangat untuk beramal dan semangat untuk menuntut ilmu yang dulu kita miliki dan sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau jamaah mau mencatat, alhamdulillah. Kalau enggak mencatat, ya catatlah. Insya Allah bermanfaat. Di antara sebab kita mulai kehilangan semangat dalam beramal, khususnya menuntut ilmu, itu adalah kebanyakan maksiat. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita enggak ke masjid, kemudian kita jarang dengarkan pengajian, ditambah lagi dengan banyak hal yang kita tonton sehari-hari. Apa yang kita tonton teman-teman? Mungkin dulu kita nggak terlalu tahu tuh film-film terbaru, sekarang jadi tahu. Kita nggak ngerti dulu musik-musik terkini, sekarang jadi ngerti. Yang dulunya lihat perempuan itu nggak pernah, ya kalaupun ada ya menundukkan pandangan, sekarang di handphone hari-hari yang dilihat perempuan. Ya, bahkan saya pernah ketemu dengan ikhwan yang dia nggak sengaja gitu. Dia mau bukakan handphonenya. Gini Ustadz, yang terlihat pertama kali dia ternyata perempuan. Terpaksa saya tegur, antum follow-follow seperti itu. Enggak Ustadz, nggak tahu ini kenapa katanya. Ya. Tapi ya itu urusannya dia dengan Allah ya. Karena dia bilang saya nggak tahu. Tapi it happen, itulah yang terjadi. Lihat perempuan-perempuan yang hanya pakai BH saja. Dan sering melihat seperti itu akan memudarkan semangat kita dalam mengejar akhirat. Ya. Jemaah pasti pernah dengar perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i atau cerita tentang Imam Asy-Syafi'i yang kehilangan sekian banyak hafalannya ketika mampir ke sebuah pasar, tidak sengaja ada betis perempuan terkibas, tersingkap kelihatan, hilang sebagian hafalannya. Kemudian dia datang kepada gurunya Al-Imam Waqi' Al-Jarrah. Dia mengatakan, saya hafalannya sekarang buruk. Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengadukan kepada guruku Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka beliau menasihatiku tentang tarkul ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Kata beliau, al-'ilmu nurun. Innal 'ilma nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahayanya Allah tidak akan bisa turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka kalau kita mengatakan kepada diri kita, kenapa ya Ustadz sekarang saya ini kurang semangat. Sholat itu sekarang malas-malasan. Saya subuh sering terlambat. Mau kajian saya tarik mundur. Pergi enggak ya? Pergi enggak. Dan seringnya lebih pilih enggak pergi. Maka kita katakan mungkin kebanyakan maksiat. Kita harus tuduh diri kita. Kalau kita ini malas bangun subuh, jangan-jangan itu adalah pengaruh dari apa yang kita lihat sebelum tidur. Kalau kita bangun subuh 5:30, jam 6, mungkin itu adalah pengaruh dari maksiat yang kita lakukan sebelum tidur. Mungkin kita explore perempuan-perempuan. Kita lihat tayangan-tayangan porno misalnya sebelum tidur.
Yang membuat kita ini, semangat kita, diri kita tertutupi dengan sesuatu yang memang hitam. Kemudian membawa kepada kita tidak bisa mengerjakan ibadah. Sebagian ulama di zaman dahulu mereka mengatakan, saya sudah lama nggak tahajud lagi. Mungkin ada 6 bulan karena satu maksiat yang saya kerjakan. Bayangkan, ulama zaman dahulu nggak tahajud 6 bulan gara-gara satu maksiat yang dikerjakan. Bagaimana dengan orang yang tiap malam mengerjakan maksiat sebelum tidur? Mungkin dia akan tertutupi dari sholat subuhnya. Dia tidak akan tertarik lagi dengan majelis ilmunya. Mungkin dia tidak akan tertarik lagi dengan istrinya. Karena di antara para ulama juga ada yang mengatakan, kebiasaan melihat yang haram, itu membuat yang halal jadi tidak nikmat lagi. Ya. Mungkin kalau ada melihat istrinya sekarang kok nggak cantik lagi, kok nggak menarik lagi. Meskipun istrinya sudah berdandan, bisa jadi itu adalah karena kebanyakan melihat yang tidak boleh dilihat. Termasuk juga semangat menuntut ilmu yang sudah hilang. Yang kedua, sebabnya adalah karena merasa diri sudah cukup. Bagi saya sudah berilmu, saya sudah menuntut ilmu cukup lama, belasan tahun, saya kira cukuplah. Lagian kajiannya itu aja. Tauhid lagi. Fikihnya juga paling-paling sholat, wudhu. Dan saya udah tamat itu. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Saya bahkan pernah diskusi dengan salah satu teman akrab saya. Awal-awal saya kenal, kami rajin menuntut ilmu. Belakangan, kalau mengajak dia untuk menuntut ilmu, selalu banyak alasan. Kadang datang tapi terlambat, dan kadang nggak datang. Suatu hari saya ngajak dia ngobrol, saya bilang begini, "Akhi, antum kenapa kalau sekarang diajak kajian itu susah betul? Ya, kemudian kalau diajak itu sering terlambat, akhirnya kita nggak kajian, atau kamu malah nggak datang sama sekali." Apa katanya? Kalau menurut saya sekarang saya sudah cukuplah, nggak perlu lagi menuntut ilmu. Karena saya kan sudah belajar tauhid dan sekarang saya sudah nggak syirik lagi. Artinya saya mengerti bahwa perbuatan syirik seperti apa dan saya nggak bakal kerjakan. Saya ngerti tentang sunnah, jadi saya tidak akan ikut-ikut dengan acara bid'ah. Saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah puasa Ramadan, cukup sepertinya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bolehkah kita mengatakan kita cukup menuntut ilmu? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada alasannya. Karena ibadah itu harus sampai mati. Kenapa kita tidak boleh mengatakan saya cukup menuntut ilmu, nggak kajian lagi? Jawabannya karena kita itu ibadah sampai mati. Kita baru istirahat kalau kita masuk kubur. Jangan merasa diri, aduh saya ini sudah cukup lah, sekarang waktunya istirahat. Belum. Kita baru akan istirahat kalau kita nanti masuk kubur. Selama kita belum masuk kubur, itu adalah ladang untuk beramal dan tidak ada kata capek. Karena nanti kalau kita banyak istirahat di dunia, nanti kita akan menyesal dalam kubur. Yang ada hanya penyesalan, kenapa waktu masih hidup saya menyia-nyiakan waktu saya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Di antara para ulama kita yang mengatakan al-yaqin itu adalah artinya fa'buduhu madum tahayya. Sembahlah Tuhanmu selama kamu masih hidup. Dalam bahasa yang lain istimrarul ibadati muddah hayatih, yaitu kontinuitas dalam beramal selama masih hidup. Tidak boleh seseorang mengatakan saya cukup, saya tidak kajian lagi karena merasa saya sudah oke.
Dikarenakan ibadah itu sampai mati. Yang kedua, kenapa kita harus terus belajar? Tidak boleh berhenti. Karena ilmu itu butuh direview. Makanan aja kadang direview. Ya atau tidak? Apalagi ilmu. Apa itu review? Dimurojaah. Diulang-ulang. Tidak ada ustadz, tidak ada ulama yang belajar satu hal, cukup satu kali, itu enggak ada. Kita saja misalnya ustadz-ustadz sudah ngisi kajian ke sana kemari. Ngaji tentang sholat itu diulang lagi, diulang lagi. Dan setiap kali kita mengulangi pelajaran sholat, jangankan hadirinya, ustadznya saja dapat faidah baru. Setiap kali mengajarkan kitab sholat, dari yang ringkas sampai yang agak tebal sampai yang tebal. Dulu saya ngajarkan kitab judulnya Sifat Sholat Nabi, Syekh Jibrin. Bukunya Rp6.000. Waktu awal-awal ngisi pengajian di Balikpapan setelah saya pulang dari Saudi. Kemudian saya mulai geser ke bukunya agak tebal dikit. Sekarang di Balikpapan kita belajar yang 3 jilid. Hadirinya orang-orang ikhwan-ikhwan yang belajar sama saya sudah sejak lama. Dari buku tipis sampai agak tebal. Sekarang ensiklopedia sholat. 3 jilid. Setiap orang pegang. Masing-masing itu pegang buku kalau di Balikpapan. Kalau saya bilang, silakan lihat di buku halaman sekian. Semuanya pada nunduk. Saya baca atau dibacakan, kemudian stop membaca. Tatap mata saya. Semuanya menengadah. Itu rame pegang buku. Bukunya tebal-tebal. Bahkan yang pegang itu anak-anak SMP. Bapaknya beli 2, bapaknya beli, anaknya juga dikasih bukunya. Saya mengajarkan buku itu, setiap kali mengajarkan, setiap minggunya pasti ada faidah baru. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh kita bilang saya cukup belajar, nggak perlu belajar lagi. Karena memang pada kenyataannya setiap kita kali mengkaji sebuah ilmu, tiap kali mengkaji dapat hal baru. Tadi kajian tadi pagi ya. Saya ini agak gara-gara makan durian tuh agak linglung ini. Tadi pagi ada saya berikan semacam bait gitu, semacam pancingan. Untuk jamaah mau berpikir. Kalau ada orang, saya bilang safar. Dia safar dari Lubuk Linggau ke Palembang. Sampai di Palembang, ternyata sudah waktu Isya. Dan dia belum sholat maghrib. Dia belum sholat maghrib. Kalau dia yang jadi imam, gampang. Kalau dia yang jadi imam, dia sholat 3 rakaat. Orang di belakangnya sholat Isya 4 rakaat. Waktu dia salam, orang-orang tambah 1. Dan kalau itu dilakukan di masjid umum, saya yakin besoknya geger. Ada loh orang sholat Isya 3 rakaat. Berjenggot 3 rakaat sholat Isya. Padahal ternyata dia sholat maghrib. Nah itu kalau yang jadi imam adalah yang baru datang ini. Sekarang kalau dibalik. Dia di situ adalah orang asing. Ada imam tetap, imamnya sholat 4 rakaat, dia mau sholat maghrib 3 rakaat. Pertanyaannya, apa yang harusnya dia kerjakan? Ada yang bisa kasih jawaban? Saya pengen tahu. Ya, Pak. Ya. Dia sholat sama imam, imamnya rokaat 1, dia 1, imamnya 2, dia 2, imamnya 3, dia 3, imamnya 4, dia duduk. Lalu salam sendiri. Oh, nunggu imam salam. Jadi imamnya sudah selesai rokaat 4, baru dia ikut salam. Salam sama-sama. Paling-paling nanti diliatin orang gitu kan. Kenapa ini orang-orang berdiri kok dia duduk sih? Gitu. Mungkin disenggol sama kakinya. Hei, berdiri gitu kan. Kalau dia tidak nunggu imam, dia mau salam sendiri. Boleh nggak? Hah? Oh nggak boleh, karena kan harusnya ikut imam. Dia dari awal nggak ikut imam tuh. Oh dia nggak sholat isya. Ya? Oke. Mana buku yang buat hadiah itu?
Yanda yang tahu. Yang benar adalah benar. Tapi dia salam sendiri juga boleh. Tidak ada kewajiban baginya untuk menunggu imam. Kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia boleh pilih dua hal. Kalau dia mau salam sendiri, jadi imamnya berdiri rakaat keempat, dia duduk. Setelah itu dia tahiyat. Atahiyatulillah, innaka hamidum majid. Dia mau salam sendiri, boleh. Bila dia mau menunggu imam, tunggu imamnya rakaat keempat selesai, lalu imamnya salam, dia salam, itu juga boleh. Dan tidak boleh kelahi. Siapa tahu safar berdua. Yang satunya pilih salam duluan, yang satunya pilih salamnya ikut imam. Habis itu kelahi. Kamu salah. Kamu yang salah. Yang benar adalah boleh dua-duanya. Boleh juga, tapi ini tidak disarankan. Tapi kalau memang keadaannya begitu, ya nggak apa-apa. Misalnya dia ke kamar mandi dulu. Lalu dia wudhu. Sampai di dalam, ternyata imamnya sudah rakaat 3. Imamnya 3, dia rakaat 1. Imamnya rakaat keempat, dia rakaat 2. Imamnya salam, dia tambah 1. Begitu. Nah, dari sini ada pelajaran bahwa kalau kita sering belajar, kita akan dapati kehidupan kita itu mudah dan tidak perlu bingung dalam berbagai keadaan. Dan itu harus terus di-review, di-murojaah. Sini Pak, Bapak mau yang mana? Bapak pilih yang Bapak butuhkan. Di sini nggak ada buku poligami ya. Ini saya pulang dimarahin ibu-ibu. Ustadz itu dari tadi pagi poligami terus dia kata. Ketiga, kenapa kita tidak boleh mencukupkan diri dari belajar? Jawabannya adalah karena kenyataannya kekuatan hafalan kita memang tidak seberapa. Kita hidup di zaman kekuatan kita itu tidak seberapa dalam menghafal. Ya nggak jemaah? Ada nggak orang di zaman sekarang ini yang begini? Modelnya kayak ulama zaman dulu. Coba perhatikan, lihat saya. Ulama zaman dulu, kalau mau baca, kalau di sini halaman 4, ini halaman 5, dia tutup halaman 5. Lalu dia baca yang 4 aja. Kenapa? Karena saking kuatnya hafalan, kalau membacanya, selip matanya ke halaman berikutnya, itu tercampur semua. Langsung masuk semua di kepalanya. Ada nggak orang di zaman sekarang mungkin seperti levelnya Imam Bukhari? 100 hadis dengan 100 periwayatan ditukar-tukar. Antara sanadnya dengan matanya. Ditukar-tukar. Lalu ditanya, pernah kamu mendengar hadis seperti ini? Dari si anu, dari si anu, dari si anu, dari si anu, Rasulullah bersabda? Dari si anu, dari si anu, dari si anu, Rasulullah bersabda? Sampai 100. Lalu dia bilang, saya tidak pernah mendengar itu semua. Yang saya dengar adalah dari si anu, dari si anu, dari si anu. Dia urutkan kembali semua sanad dengan matanya sesuai. Ada orang seperti itu kalau di zaman sekarang di Lubuk Linggau? Kita memang punya kekuatan yang tidak seberapa dalam hafal. Berarti kita butuh untuk terus review. Murojaah. Dan tidak boleh bilang, saya nggak usah kajian lagi karena saya sudah sering, udah lama ngaji. Yang ke berapa? Sebab yang keempat, kenapa kita tidak boleh berhenti belajar adalah karena para ustadz saja, mereka punya grup untuk saling tukar informasi dan tukar ilmu. Para ustadz Subhan yang kemarin nemani saya, sejujurnya saya baru pertama kali ketemu kemarin. Kami bukan orang yang sudah lama bertemu lalu kita duetannya, belum. Kami itu baru ketemu di sini. Tapi kami satu grup ustadz. Kadang saya lempar pertanyaan, ustadz ada nggak yang tahu hukum BPJS sekarang ini? Sudah boleh atau belum? Ada yang sudah menggali kekiniannya? Saya nggak tahu, saya nanya ke yang lain. Ada yang lain nanya, Ustadz, apakah ada yang sudah menggali sekarang ini pakai dompet elektronik itu boleh nggak sih? Apakah ada fatwa terbaru? Kita saja para ustadz dalam kondisi sudah mengajar, membagikan ilmu, kita saja terus review dan mencari tahu hal-hal terkini yang dibutuhkan masyarakat.
Masa ada orang mengatakan saya nggak usah belajar lagi? Begitu. Nah, itu tadi sebab yang kedua. Sebab satu adalah maksiat. Sebab dua adalah karena merasa diri sudah cukup dan tidak ingin menuntut ilmu lagi. Dan kita sudah sebutkan ada berapa sebab, berapa alasan tadi tidak boleh mencukupkan diri? Ada 4. Sekarang alasan yang ketiga, atau sebab yang ketiga kenapa semangat menuntut ilmu itu sudah mulai berkurang. Yang ketiga adalah karena memang belajarnya tidak punya arah khusus. Kita belajar tanpa sebuah arah yang jelas. Ada pepatah yang bilang, man saro alat dari biwasal. Siapa yang dia berjalan di atas jalannya, nanti dia sampai. Kebanyakan dari kita belajar itu tidak berjalan di atas jalannya. Jadi nggak sampai-sampai. Terputar-putar di situ saja. Yang akhirnya membuat dia bosan. Coba kita bayangkan ada orang mau menuju sebuah tempat, masuk hutan, lalu kemudian dia terputar kembali ke situ-situ saja. Lama-lama dia duduk. Duduk tidak akan lagi jalan karena dia merasa sudah letih. Nah, kenapa sebagian dari kita itu semangatnya hilang? Karena memang belajarnya tidak punya arah. Kalau kita survei jamaah, kenapa Anda duduk di majelis ilmu? Saya yakin kebanyakan orang akan mengatakan cari pahala. Yang kedua, mengisi waktu. Yang ketiga adalah mau cari ilmu buat diajarkan lagi kepada orang lain. Saya sudah sampaikan itu tadi pagi atau enggak kemarin malam. Dari alasan-alasan yang ada, yang paling punya visi ke depan dan paling punya semangat insya Allah adalah orang yang mau belajar dalam rangka untuk mengajarkannya kepada orang lain lagi. Ya. Minimal jamaah, yang kita ajarkan adalah orang yang ada di dalam rumah kita sendiri. Makanya tadi pagi atau tadi malam sih saya ngomongnya. Tadi pagi, usahakan di rumah itu kita punya pengajian yang kita isi sendiri. Siapa yang kita ajarkan? Istri dan anak kita. Jangan berkata, saya kan Ustadz, bukan Ustadz. Saya mau ngajar apa? Saya belum jadi Ustadz. Jawabnya, Anda ajarkan apa yang Anda tahu. Lah, waktu datang ke majelis ilmu kan pasti ada yang didapat toh. Pasti kan ada yang dicatat. Nah yang didapat dan dicatat itulah yang diajarkan kepada keluarganya. Apa yang kemarin dipelajari? Contoh, bahaya syirik. 1, keluar dari Islam. 2, terhapus seluruh amalnya. Nah, itu diajarkan kepada anak dan istri. Supaya anak dan istri mengerti bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh. Ya, masalahnya jamaah, balik lagi ya. Kita belajar cuma sekedar buat diri kita. Kita ini belajar kemudian ditumpuk di kepala. Tadi pagi saya bilang kalau ada orang menimba air, airnya ditumpuk di dalam ember, didiamkan begitu saja, nanti bawahnya itu lumut. Air kalau mengalir dia jernih. Tapi air kalau terendam maka dia kotor. Begitu juga kepala kita ini ibarat wadah. Dimasukkan ilmu terus menerus. Tapi tidak pernah disalurkan, nanti di sini lumut. Kepala kita ini lama-lama penat. Disitulah timbul kebosanan. Tapi kalau kita terus mengeluarkannya, dapat ilmu dikeluarkan, maksudnya disalurkan. Nanti di situ akan lebih jernih. Nanti ibadah, menuntut ilmu kita jauh lebih punya arah. Kalau punya arah maka semangat itu akan lebih terpompa. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita menuntut ilmu, ilmu ini disalurkan kemana? Saya katakan kalau antum adalah kepala keluarga, duduklah sama istri, sama anak 1 minggu 1 kali saja. Duduk bilang, ayah mau berceramah.
ngomong dulu deh sama istrinya. Mi, aku pengen seperti sarannya Ustadz. Bisakah kita ini ada kalanya 1 minggu 1 kali kita duduk berdua. Terus sama anak-anak. Nih anak-anak. Kita bikin kajian keluarga, saya yang ngisi. Nanti paling istrinya awalnya mungkin meremehkan. Ini gitu. Ketawa kecilnya yang membuat kita jengkel itu. Bini mau ngisi-ngisi. Meremehkan. Di situ ujiannya. Ujian kalau kita ya udahlah. Ngambek kitanya, nggak jadi dia. Tapi bilang gini, kamu jangan dulu. Ini buat kita bersama. Saking cintanya aku dengan kamu dan anak-anak, kita pengen kumpul lagi sama-sama di surga. Aku nikah sama kamu bukan untuk semata-mata di dunia. Yuk kita kumpul lagi bersama keluarga, masuk surga sama-sama. Caranya, saya kan kepala keluarga, ayo kita duduk sama-sama. Saya pergi menuntut ilmu. Apa yang saya dapatkan dari masjid, dari ustadznya, nanti aku bawa ke sini. Yang aku tahu, aku kasih tahu. Yang aku enggak tahu, PR dulu. Kalau kamu tanya sesuatu, aku enggak tahu, kamu jangan menghina. Aku nanti tanya lagi sama ustadz. Gitu. Dan itu yang dilakukan bapak saya. Saya sudah cerita juga tadi pagi. Banyak hal dalam kehidupan saya, yang saya dapati adalah justru bukan dari sekolah. Bukan dari guru-guru kajian saya. Saya dapati mulanya dari mama dan bapak saya. Mama dan bapak saya suka bersekongkol kayaknya. Habis sholat kita dikumpulkan. Terus bapak berceramah. Nanti mama itu kadang di belakang itu menambahi. Dengan berpura-pura menangis. Mama itu suka begini. Tiba-tiba ya, bapak lagi ceramah, dia tiba-tiba. Kalau mama nanti mati. Kita waktu kecil dulu bilang gini, lebaynya apaan sih mati-mati, belum mati ya. Si mama ini, gitu kan. Kita jengkel mendengarkan suaranya itu. Tapi sekarang itu membekas. Bahwa mungkin kalau itu tidak dulu dilakukan oleh orang tua kami nggak akan jadi anak-anak yang dekat dengan orang tua. Saya kalau pergi, ini saya Mufli, di usia saya sekarang, kalau saya mau pergi ke Jakarta, kemana-mana, dan bapak mama saya mengantar ke bandara, itu saya cium pipi bapak saya, cium pipi mama saya dicium bapak saya dan mama saya. Tidak seperti anak-anak yang lain. Berapa banyak orang dewasa, bapaknya itu kayak bapak tetangga. Antum punya bapak? Masih hidup? Kapan terakhir kali antum cium bapak antum? Setahun yang lalu. Kapan itu? Pas lebaran. Apa yang antum cium? Tangannya? Dan pipinya. Bapak antum kecium antum? Cium. Alhamdulillah. Tapi banyak yang antum kapan terakhir kali cium bapak antum? Nih, cium bapak. Itu kayak bapak tetangga. Ya. Dia nggak punya kedekatan antara dirinya dengan orang tuanya. Dan itu yang dibangun oleh orang tua saya saat kita masih kecil. Saya bilang gini jamaah, ini kita pindah dikit ya. Pindah dikit ke masalah parenting. Di zaman ini, metode terbaik dalam didik anak adalah metode kedekatan hati. Kalau kita dekat sama anak-anak kita, akan sangat mudah untuk menasihatinya. Kalau kita dengan anak kita jauh, kita ngomong apa itu nggak bisa langsung didengar. Kita tegur, nak, kamu kenapa pulang jam 12? Ditegur seperti itu, kalau orang tuanya dekat sama anaknya, Naya tadi ada ini ya, gini. Oh iya, besok-besok kalau pulang tengah malam kasih tahu ya. Iya. Gitu kan kalau anak yang dekat. Coba kalau yang jauh, yang nggak punya ikatan batin, kenapa kamu pulang jam 12? Emang kenapa? Iya jam 12, kan orang tua khawatir. Khawatir, sejak kapan orang tua khawatir sama anaknya? Begitu, enggak punya?
kedekatan. Nah itu kita bangun dari pengajian yang orang tua adakan di rumah yang bapaknya ngisi. Betul bahwa memulai itu memang susah. Kadang kita diremehkan istri. Apalagi yang jomblo. Dia bilang, Ustadz saya mau juga. Tapi istrinya mana? Ya, nggak ada istrinya. Kita katakan bisa sama orang tua. Ya. Yang punya mobil mohon dimatiin dulu. Yang ke berapa sekarang? Sebab yang keempat, kenapa kita sudah mulai malas belajar? Itu adalah karena niat yang dulu tidak lurus. Niat yang tidak lurus. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diru syai'un liman sahat niyatuh. Ilmu itu adalah ibadah yang pahalanya tidak tertandingi, tapi itu hanya untuk orang yang niat-niatnya dalam belajar adalah niat yang benar. Pahalanya besar. Tapi buat orang yang niatnya benar. Banyak orang yang datang ke pengajian, niatnya tidak benar. Contoh, ada sebagian orang yang datang ke pengajian untuk mencari teman yang bisa dimintain utang. Kalau pengajian kan orangnya baik-baik tuh. Cenderung lugu-lugu. Cenderung suka cari pahala. Jadi kalau kita ngobrol sebentar gitu. Ya, kenal nanti lama-lama. Gimana Pak kabarnya? Ya nih saya anak belum bayar uang sekolah. Gas di rumah habis ya. Oh Bapak, di mana ya cari pinjaman? Akhirnya, oh itu tuh Pak, di masjid ada kotak infaknya, di situ Bapak bisa tanya sama takmirnya. Akhirnya belajarnya untuk cari bantuan, cari utangan. Ada juga yang cari pasangan. Bukan berarti nggak boleh cari pasangan, tapi ada sebagian orang yang hadir semacam setor muka kepada ustadz, tapi niatnya adalah supaya ustadznya senang sama dia, jadi dicarikan calon. Ya. Atau ada yang cuma sekedar karena ikut sama teman. Kenapa kamu belajar? Ya ikut teman. Habisnya dipaksa. Diajakin, ya udahlah daripada nggak enak diajakin terus. Akhirnya datang pengajian tapi niatnya adalah karena faktor teman. Nah biasanya bila faktor yang diinginkan ternyata tidak tercapai, misalnya temannya sudah nggak ada. Mau cari bantuan ternyata bantuannya nggak pernah datang. Mau cari utangan yang mau diutangin nggak ada orangnya. Mau cari calon pasangan ustadznya nggak pernah bantu carikan. Akhirnya lama-lama hilang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Sebelum saya masuk ke yang lima, saya mau ngajak jamaah. Saya mau rehat dulu sebentar. Jamaah bisa toleh kanan dan kirinya. Kalau nggak kenalan, tanya namanya sama tempat tinggalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lakukan seperti itu. Lihat kanan, lihat kiri, kalau nggak kenal, kenalan. Silakan. Ibu-ibu buka cadarnya. Gak ada laki-laki kan di atas? Buka cadarnya. Siapa tahu ternyata yang bercadar itu laki-laki. Sudah? Sudah dapat yang bisa diutangin? Sudah?
Perhatikan dulu. Sudah, sudah. Cukup, cukup. Ibu-ibu, sudah Bu, cukup Bu. Saya suruh begitu karena apa itu? Ini jam Isya kah? Sekarang? Oh belum. Dengarkan dulu. Itu anak-anak itu pencet-pencet. Sering saya dapati keluhan dari sebagian akhwat, ibu-ibu. Kalau pengajian di situ tuh nggak enak. Karena semuanya pakainya tuh gelap-gelap. Kita yang pakainya warna-warni itu nggak ada temennya. Yang gelap-gelap itu ngumpul sama-sama dia aja. Kita nggak pernah loh yang bajunya masih berwarna-berwarna ini ditegur begitu nggak ada. Dan itu memang terjadi. Sebagian akhwat itu mereka ibaratnya kajian itu adalah tempat reuninya. Jadi kalau ketemu dengan yang sudah dia kenal, oh akrab. Lalu dia abaikan orang-orang yang mungkin tidak dikenal. Saya tadi pagi ditanya, istrinya Ustadz kapan mengenal agama? Saya bilang, tahu perjalanan istri saya. Dia mampir di sebuah pengajian, pakai celana jin. Dan yang lain itu bergamis-gamis besar. Jilbabnya besar-besar. Dia berdua sama temannya nekat pengajian. Meskipun gak punya gamis, dia bilang pengen ikut mendengarkan kajian. Jadi masuk itu pakai jilbab kecil, pakai baju yang ketat, sama pakai celana jin. Setelah selesai, mbak-mbaknya itu ngerumunin mereka berdua. Dari mana? Namanya siapa mbak? Oh iya, sering kosnya di mana? Dan seterusnya ditanya-tanya-tanya. Karena sudah dengar, oh kosnya di sini namanya si Anu. Kata istri, besok-besoknya ada banyak paket-paket gamis dan baju syar'i berdatangan. Karena dia hadiahkan, karena kita juga nggak bisa beli karena kita mahasiswi, akhirnya ia dapat hadiah dipakai. Tapi step mulanya itu adalah ketika pengajian yang sudah mengerti, mereka menghindari untuk berkerumun sesamanya saja. Mereka justru mendatangi yang baru-baru, lalu kemudian ditanya namanya, tempat tinggalnya. Kemudian ketika masih pakai celana jin, dihadiahkan baju-baju syar'i. Begitu. Oke, kita balik lagi ke kajian. Sekarang adalah sebab yang ke-5. Kenapa kita semangat sudah turun? Salah satunya adalah karena kurang doa. Kurang berdoa. Apa doanya Nabi? Untuk orang yang supaya dibantu untuk senantiasa semangat dalam beramal. Coba jamaah ikuti saya. Ikuti ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Apa lanjutannya? Wa husni ibadatik. Yang kita sering baca juga setelah sholat kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam. Tabarak tayyadal jarikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu artinya Pak. Allahumma ya Allah. A'inni, tolong saya. Ala dzikrika. Untuk senantiasa bisa berzikir dan mengingat engkau. Wa syukrika. Dan untuk bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang engkau beri. Wa husni ibadatik. Dan dalam mengerjakan amal-amal yang soleh. Ibadah-ibadah yang baik. Kita kalau mau beramal sendiri dan bersandar pada diri kita sendiri gak bisa. Kita tahu kita butuh bantuan Allah. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk berdoa dengan doa seperti itu. Nah mungkin kita dalam beramal itu sering kepedean dengan diri sendiri.
Kita jarang minta pertolongan kepada Allah yang kita tahu pertolongannya lah yang membantu kita untuk istiqomah. Maka jamaah, bila kita sudah mulai merasa bahwa diri kita ini mulai down, turun dalam beramal, maka rutinkan untuk berdoa dengan doa ini. Apa tadi? Ulang doanya. Allahumma, bukan ini. Orang kira namanya Allahumma inni, bukan. Kalau Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku. Tapi kalau ya Allah tolonglah aku, itu bunyinya Allahumma a'inni. Coba sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni apa? Ibadatik. Berdoa juga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, palingkan hatiku ala dinik, di dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, sarrif qalbi ala ibadatik atau ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk senantiasa condong dan cenderung kepada ibadah kepadamu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin doa-doa seperti ini sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal, tapi kita jarang memanjatkannya kepada Allah. Sehingga kita kehilangan semangat dalam beramal. Begitu. Sudah waktu azan Isya, nanti insya Allah setelah Isya, saya lanjutkan dengan solusinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Stek lagi nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah di peristiwa Fathu Mekah, Nabi statusnya musafir dari Madinah ke kota Mekah. Maka Nabi SAW sholat siang yang 4 rakaat, beliau qashar hanya 2. Tapi beliau mengatakan kepada penduduk Mekah, karena mereka orang-orang mukim, maka mereka sholatnya itmam, tetap 4 rakaat. Jadi Nabi sholatnya 2, kemudian diikuti oleh para sahabat yang sesama musafir. Mereka sholatnya hanya 2, tapi orang-orang Mekah sholatnya 4. Ya, jadi sebenarnya bisa saja saya sholatnya 2 karena saya musafir. Begitu juga jamaah yang bukan orang Lubuk Linggau bisa sholat hanya 2. Dan jamaah yang asli Lubuk Linggau sholatnya harus tetap 4. Tapi karena memperhatikan khawatir nanti mungkin banyak jamaah yang belum paham, saya sholat 4 aja dah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cek. Mari jamaah kita lanjutkan kembali. Tadi sampai sebab yang keberapa? Kelima. Saya coba percepat karena kita waktu sisa 25 menit. Sebab yang keenam, yang mulai kehilangan semangat dalam belajar, salah satunya adalah mungkin sudah lupa dengan keutamaan menuntut ilmu. Lupa dengan keutamaan menuntut ilmu yang dulu sering dia dengar waktu awal-awal belajar. Keutamaan tentang bahwa menuntut ilmu itu mengantarkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan rahmat. Kata Nabi SAW, wa ghasyatumur rahmah. Ya. Dan lain-lain, ini mungkin sudah lupa. Sebab yang ke-7, betul ya, adalah punya masalah muamalah. Baik dengan sesama teman, maupun bahkan gurunya. Kadang di antara yang bisa membuat kita kehilangan semangat itu adalah kita punya masalah dengan teman. Terutama masalahnya berkaitan dengan uang. Misalnya sama-sama pengajian. Kemudian ternyata dari perkenalan waktu daurah yang saya suruh kenal-kenalan, habis itu kenal. Lama-lama nanya gitu. Oh iya, antum yang waktu itu ketemu ya? Antum kerjanya apa Ki? Oh ana jualan. Oh ana juga. Nah, akhirnya klop. Akhirnya bikin kerja sama. Tapi karena kurang ilmu, akhirnya berkelahi. Habis itu pisah. Habis itu menurunkan kadar semangat belajar. Kenapa? Karena kalau datang ke majelis ilmu, ketemu dengan dia lagi. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Saya pernah ketemu dengan orang yang mengatakan, Ustadz kami ini udah kayak saudara. Ya udah kayak saudara. Terus mereka bilang, kami pengen bikin kerjasama berdua. Saya bilang, boleh, tapi catat. Bikin catatannya. Pihak satu, pihak dua, kerjasamanya apa, berapa pembagiannya, prosentasenya. Oke Ustadz. Ternyata nggak dikerjakannya. Sampai setelah sekian lama, akhirnya mereka datang berdua lagi untuk bersengketa. Mereka teman, waktu itu jutaan. Sudah mulai saling
sudah mulai agak menjauh ketika kerjasamanya sudah puluhan juta. Ketika ratus juta kelahi. Nah, akhirnya karena proses seperti itu, masalah-masalah akhirnya kalau ketemu di kajian, malas lihat mukanya, lama-lama hilang. Sebab yang ke-8 adalah salah pergaulan. Salah pergaulan. Misalnya dulunya bergaulnya sama teman-teman yang bikin semangat belajar, sekarang temannya dengan teman-teman yang semangat ngopi. Ngopi sih nggak apa-apa, tapi ngopi hari-hari bergadang tiap malam, ketemunya di kafe-kafe. Tapi saya kalau di Lubuk Linggau ini berapa malam ini nggak ketemu kopi-kopi ya. Di sini nggak ada ya? Hah? Nggak ada Ustaz. Banyak. Kok saya nggak ada lihat misalnya kopi hitam, janji jiwa gitu? Ada. Berarti saya nggak ini ya. Saya lihatnya tuh sate, ya, sop kambing begitu-gitu. Nah, tempat-tempat yang seperti itu, ya kadang, ya kalau kita mau cari minumannya senang ya terserah aja gitu. Tapi tiap malam nongkrong di situ ngobrol ngalur ngidul sampai tengah malam, itu biasanya membuat kita tidak semangat lagi belajar. Contoh, daurahnya pagi, besok pagi kan, hari Ahad pagi. Daurah mulai jam 9, tapi malamnya bergadang malam Ahad alias malam mingguan sampai jam 12, sampai jam 1. Kira-kira paginya ngapain? Tidur. Nah, kalau sudah tidur, kira-kira mau dia bangun sampai jam setengah 8 gitu? Biasanya malas orang karena tidur maunya sampai jam 10, kalau perlu sampai zuhur. Begitu. Nah yang bikin kita jadi gak semangat belajar ilmu itu adalah ya kadang-kadang kita salah pergaulan, bergaulnya dengan orang-orang yang hobi begadang gitu. Begitu. Saya nasihatkan buat diri saya sendiri dan juga para ustadz nih. Karena kadang-kadang ada sebagian ustadz yang belakangan setelah tahu kopi, ngopi juga. Gak apa-apa. Cuma jangan sampai ustadz dipengaruhi oleh ikhwan-ikhwan jadi tukang begadang juga. Ya, nanti kalau ustadznya bilang, enggak kok saya begadang tapi saya bangun subuh, saya tetap ngisi kajian. Iya itu kan antum ustadznya. Yang khawatirnya itu adalah antum dijadikan dalil. Ustadz Anu aja tuh begadang itu. Sesekali nggak apa-apa kita. Kayaknya besok-besok nggak bisa ditiru ustadznya. Ustadznya begadang tapi subuhnya bangun, dia begadang subuhnya nggak bangun. Ustadznya begadang tapi paginya ngisi pengajian. Dia begadang malamnya tapi paginya tidur. Jamaah sebelum saya lanjutkan, suara saya ini jelas ya? Kok nggak sekeras yang tadi ya? Ini kayak mic yang pertama itu. Iya. Coba mic yang satunya. Hah? Lagi di setting. Nah ini mulai keras nih dia. Yang ke berapa? Yang ke 9. Ya, saya nggak nomornya di catatan saya udah acak-acakan. Yang ke-9 adalah terlalu sibuk usaha, terlalu sibuk kerja. Jamaah yang dirahmati Allah, antum kerja nggak apa-apa. Mau jadi orang kaya itu boleh. Apa kata Nabi SAW? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak apa-apa jadi orang kaya, asalkan bertakwa. Jadi antum kerja gak apa-apa, baik. Daripada di rumah main game gak dapat duit. Mendingan usaha. Tapi juga diukur. Jam berapa antum kerja, jam berapa antum selesai. Harinya juga diatur-atur. Ada orang itu kerja dari pagi 7:30 sudah meninggalkan rumah. Sampai di rumah jam 10 malam. Dan 7 kali 24 jam. Itu salah juga. Kerja boleh, mubah. Tapi jangan ngoyo. Jangan terlalu menargetkan diri untuk dapat duniawi. Ya. Nah kebanyakan orang itu terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk dagang. Tokonya ditunggui setiap hari. Kalau ditanya, Pak kenapa gak pernah ikut kajian lagi ya? Gak pernah kelihatan. Oh iya mas, saya sekarang sibuk. Kalau kita pengen nanya,
Oh Bapak sibuk, Bapak kira saya yang pengajian ini pengangguran. Kita sibuk juga, tapi kita mengatur waktu. Kita tidak diatur oleh dunia, dunia yang kita atur. Karena mengejar pendapatan itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada puasnya. Apalagi bergaulnya sama sultan-sultan Lubuk Linggau. Misalnya yang satu motornya apa, kita cuman apa, pengen juga nih kayak dia. Akhirnya ngoyo gitu, cari duit. Kita pakai motor, yang lain pakai mobil, mau juga beli mobil. Saya katakan nggak apa-apa semua itu, tapi harus dikendalikan. Antum tidak boleh dikendalikan waktu, antum yang kendalikan waktu. Antum tidak boleh dikendalikan oleh pekerjaan, antum yang kendalikan pekerjaan. Antum tidak boleh dikendalikan oleh usaha sehingga antum kehilangan waktu yang banyak untuk ibadah. Antum yang kendalikan usaha antum. Sekarang yang ke-10 kayaknya. Yang ke-10 adalah lupa bahwa kita pasti akan mati. Dan setiap hari yang kita jalani akan dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira apa yang antum akan katakan kepada Allah? Apa yang kira-kira kita akan katakan kepada Allah? Kalau kita ditanya oleh Allah, waktumu banyaknya buat apa? Dan ternyata di dunia kita lebih banyak urusan-urusan dunia. Kita lupa dengan akhirat. Kita lupa dengan ibadah. Kita lupa menuntut ilmu. Padahal itu semua memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Coba jamaah dengarkan firman Allah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka orang-orang rugi. Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Bagaimana cara kita memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kalau kita malas ibadah? Kita banyak dosa. Coba kita merenung 1 menit saja. Kita akan dapati dosa kita begitu banyak. Coba sesekali misalnya setelah sholat kita tutup mata lalu kita ingat-ingat dosa kita mulai dari kita habis balik. Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan dulu. Berapa banyak khamar yang mungkin kita minum. Berapa kali mungkin di antara kita ada yang pernah berzina. Berapa banyak makan riba. Berapa banyak mengkhianati istri. Melalaikan pendidikan anak. Berapa banyak bohong. Berapa banyak nipu orang. Berapa duit orang yang dulu kita pernah utang tidak kita kembalikan. Coba kita bayangkan. Itu semua adalah berat timbangan keburukannya di hari kiamat. Dan tugas kita adalah memperberat timbangan kebaikan kita supaya dia bisa lebih berat. Karena Allah mengatakan tadi siapa yang timbangan kebaikannya berat, beruntung. Siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, alias lebih ringan daripada timbangan kebaikannya, maka dia lebih ringan, alias lebih berat timbangan keburukannya daripada timbangan kebaikannya, dia akan jadi orang-orang yang kekal di neraka jahanam. Bagaimana cara nomboknya itu? Cara mengimbangi agar ini bisa lebih berat. Kita sholat subuh terlambat. Sholat subuhnya sudah hampir pagi, jam 6, setengah 7. Sholat zuhur dekat asar, sholat asar dekat maghrib. Sholat maghrib, oke lah on time. Sholat isya jam 12 malam. Bahkan ada yang jelang subuh. Ada pengajian lewat, menuntut ilmu gak pernah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak memasukkan kita semua dalam surganya. Tapi berharap saja tidak bisa. Harus ada pembuktian dalam amal. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada teman saya.
Mungkin dia sebelah sana mungkin. Beliau tahu bagaimana saya dulu waktu kami satu asrama. Bisa dibilang saya ini yang paling dablek gitu. Makanya dia tadi pagi bilang, sebenarnya melihat Mufli yang sekarang itu bikin kaget. Kenapa saya menempuh jalan apa yang sekarang saya jalani? Jujur dulu saya PNS. Tapi akhirnya saya lepas. Yang mungkin itu cita-cita banyak orang. Pengen jadi pegawai negeri. Supaya nanti kalau pensiun ada uang pensiunnya. Kalau sakit ada askesnya. Anak-anaknya ditanggung oleh pemerintah, sekolahnya, biaya rumah sakitnya. Saya lepaskan karena saya tahu saya banyak dosa. Orang yang mengenal masa muda saya, mereka tahu banyak hal yang kami lakukan dahulu. Dan bagaimana cara agar saya mati dalam keadaan semoga timbangan kebaikan itu bisa lebih berat daripada timbangan dosa yang dulu saya kerjakan? Jawabannya adalah salah satunya menuntut ilmu, melepaskan pekerjaan saya, berkhidmat untuk agama. Hanya untuk Allah, menghabiskan sisa-sisa hidup saya untuk bisa berdakwah di jalan Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hidup kita berbeda. Tapi saya mau mengajak antum semua dengan kehidupan kita yang masing-masing, dengan polanya yang sendiri-sendiri, dengan dunia yang berbeda. Tumbuhkan semangat yang sama. Jujur saya dengan istri, kami tidak punya banyak pendapatan dari sisi duniawi. Admin-admin saya mengakui bahwa saya tidak banyak yang saya kerjakan setiap hari untuk urusan dunia. Saya bahkan bilang sama istri, yang istri itu adalah seorang pedagang susu di fermentasi. Tapi dia kepala sekolah, dia mengajar. Saya bilang sama istri saya, banyak-banyak habiskan hidupmu untuk mengajar, mentraining guru, memajukan sekolah, ngisi pengajian ummahat, kajian ilmu, sisanya untuk dunia serahkan pada Allah. Jangan habiskan waktumu yang 24 jam lebih banyak hanya untuk urusan dunia. Percayakan itu kepada Allah. Dan alhamdulillah jamaah, kami di tahun pertama sudah haji. Semoga antum yang belum pernah haji, Allah mudahkan rezekinya. Kami umroh udah gak tahu keberapa sudah. Kalau saya misalnya sama istri, yuk umroh, itu seolah-olah sesuatu yang mudah. Bukan karena kami kaya, tapi karena kami diurusi Allah, insya Allah. Karena kami serahkan dunia kami kepada Allah. Kami percayakan kepada yang maha kaya. Kami habiskan masa-masa sisa kami di dunia ini untuk berkhidmat dalam agama. Nah, usahakan teman-teman juga bisa seperti itu. Kalau ada di sini misalnya pedagang bahan bangunan. Dagang. Dan jangan lupa untuk sisakan sebagian semen antum untuk masjid. Kalau ada dari antum misalnya seorang tukang, maka silakan bertukang. Silakan bangun rumah orang. Jangan lupa di masa-masa libur siapa tahu antum bisa menawarkan tenaga antum untuk masjid. Siapa tahu ada yang butuh di-maintain. Kalau ada dari teman-teman yang berprofesi sebagai pengusaha besar, jangan lupa, harta yang kita punya itu bukan milik kita pribadi. Itu hanya titipan Allah. Yang kita tidak akan bawa itu semua ke dalam kubur kita. Sisihkan sebagiannya untuk Allah Ta'ala. Untuk akhirat kita. Jangan lupa ikhlaskan. Di antara sedekah-sedekah yang kita kerjakan. Wakaf-wakaf. Donasi-donasi yang kita salurkan. Pos-posnya kita masukkan uang kita ke sana. Ikhlaskan hanya karena Allah. Kalau perlu tidak ada yang tahu. Bahkan istri kita pun tidak tahu bahwa kita memasukkan uang ke sana. Tidak perlu bercerita kepada istri. Kamu tahu? Aku masukkan ke sana itu berapa? Enggak perlu tahu. Biarkan itu antara kita dengan Allah saja. Harus ada rahasia antara kita dengan Allah. Harus ada ibadah yang tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah dan kita dan malaikatnya saja yang tahu apa yang kita kerjakan. Dan para ulama salaf di zaman dahulu mereka menjadi orang-orang yang punya rahasia sendiri-sendiri. Ada seorang laki-laki ketemu dengan
salah seorang tabi'in yang sedang ada di dalam Masjid Nabawi. Masjidnya di zaman dahulu nggak seperti sekarang, masjidnya itu terang. Dulu masjidnya gelap. Sampai-sampai orang-orang sholat subuh itu dalam keadaan tidak mengenal wajahnya satu sama yang lain. Ya. Di antara mereka, ada yang ketika sedang sholat malam di Masjid Nabawi, melihat ada orang masuk ke dalam masjid. Orang itu mengatakan, "Ya Allah, aku ingin sholat pada malam hari ini. Dan aku ingin sholat sampai diturunkan hujan. Karena Madinah ini sudah lama tidak ada hujan." Dia sholat. Akhirnya turun hujan. Membuat tabi'in ini yang di belakang yang mengintipnya kaget. Karena sholat istisqa sudah dilakukan berulang-ulang oleh para ulama Madinah. Dan belum ada yang berhasil. Belum diturunkan hujan. Laki-laki yang tidak jelas siapa itu. Dia satu malam sholat di Masjid Nabawi. Turun hujan. Di pagi harinya dia kuntit dari belakang pengen tahu rumahnya ada di mana. Setelah tahu rumahnya di mana, selesai. Dia tidak bercakap-cakap. Besok malamnya ketemu lagi dengan si laki-laki ini. Laki-laki ini sholat malam dan dia berkata, "Ya Allah, kemarin sudah turun hujan. Dan aku ingin sholat. Karena aku ingin bersyukur." Maka dia sholat lagi. Di pagi harinya karena sudah tahu rumahnya, maka didatangi rumahnya. "Fulan, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masya Allah, saya tidak teringat dengan nama tabi'innya nih." Ya. Siapa ya namanya? Hah? Ibnul Munkadir, jazakumullah khairan. Antum mau buku yang mana? Ya. Yang ini? Ibnul Munkadir, jazakumullah khairan. Tambah lagi. Kata laki-laki itu, "Masya Allah, Ibnu Munkadir, ulama Madinah, siapa yang nggak kenal? Main ke rumah saya, masuk. "Oh enggak, saya enggak pengen masuk. Saya cuma mau bilang, jazakallah khairan. Karena kamu sholat kemarin saya lihat dan langsung turun hujan, Masya Allah." Antum tahu siapa? Laki-laki itu? Bukan siapa-siapa. Dia cuma tukang sepatu. Yang gak ada yang tahu namanya. Ibnu Munkadir datang untuk terima kasih. Laki-laki itu marah. Kalau kita di zaman sekarang, bagaimana caranya agar kita beramal dan semua orang tahu? Laki-laki itu marah sama Ibnu Munkadir. "Kenapa kamu lihat-lihat ibadah saya?" Ibnu Munkadir kaget. "Saya memang ada di Masjid Nabawi, kamu yang datang belakangan. Kenapa jadi marah?" Laki-laki itu tersinggung, lalu kemudian Ibnu Munkadir disuruh pulang. Besoknya dia datang lagi, dia dapati orang itu sedang gak ada di rumahnya. Kata tetangganya, "Wahai Ibnu Munkadir, kamu apain kemarin dia?" "Saya apain? Saya enggak ngapa-ngapain. Sudah dikemas semua barangnya, dia udah pindah dari sini. Itu tukang sepatu, kasihan banget dia. Tinggalkan kampung ini setelah kamu pulang." Tukang sepatu. Yang tidak diketahui siapa. Tapi dia marah karena apa? Dia punya rahasia. Yang dia rahasiakan antara dia dengan Allah saja. Diketahui orang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah. Balik lagi. Bahwa mungkin di antara kita ada yang sudah lupa dengan akhirat. Hanyut dengan dunia. Sehingga malas untuk beribadah, semangat untuk menuntut ilmunya sudah mulai hilang. Kita katakan, tumbuhkan semangat antum untuk beribadah. Dan buatlah amal-amal yang sifatnya hanya rahasia antara antum dengan Allah saja. Istri antum pun gak ada yang tahu. Di antara para ulama zaman dulu, ada yang puasa Daud 40 tahun istrinya gak pernah tahu. Di antara mereka ada yang setiap malam sholat malam, istrinya tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia sholat malam, rahasia. Nanti kalau jelang subuh, baru dia bangun, seolah-olah dia baru bangun. Istrinya pun tidak tahu apa yang dia kerjakan. Kemudian di antara penyebab yang lain, kenapa kita
jadi malas belajar adalah mungkin selama ini sukanya hanya dengan tablik akbar. Sukanya kalau yang sifatnya ramai-ramai. Kalau ustadznya nasional, kalau ustadznya terkenal, baru kita datang. Kita meremehkan ilmu yang dibawakan ustadz lokal. Ustadz yang notabene mungkin, umurnya cuma 20 sekian. Kita malas hadir pengajiannya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi ilmu yang diajarkan di kajian rutin dengan buku oleh ustadz lokal yang masih muda itu, bisa jadi faidahnya untuk akhirat kita lebih besar daripada yang dibawakan ustadz besar terkenal dan ramai-ramai saat tablik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, kenapa kita jadi malas beribadah, malas menuntut ilmu? Salah satunya adalah mungkin ada harta yang haram yang kita makan. Mungkin ada harta haram yang kita biasa konsumsi dari entah ketidaktahuan kita bahwa itu haram, entah kita tahu tapi kita maunya melanggar. Contoh, kadang-kadang orang itu tidak mengerti membedakan antara investasi dengan utang piutang. Ini sebagai contoh saja. Sudah mau habis ya waktunya. Ada orang mengatakan, ini Tono, ini Dodi. Aku pengen buka usaha bakso. Bisa kamu pinjamkan aku uang, nanti kalau ada hasilnya kita bagi hasil. Omongan ini sering diucapkan oleh masyarakat, tapi mereka tidak tahu bahwa omongan ini adalah omongan salah. Coba diulang ya. Bisakah antum pinjamkan aku uang, nanti kalau ada hasil kita bagi hasil. Di mana salahnya? Kalau utang, berarti tidak ada bagi hasil. Kalau mau pakai bagi hasil, itu namanya bukan utang, itu namanya investasi. Kalau utang, begini, utangkan aku 10 juta, nanti ku kembalikan 10 juta. Rugikah, untungkah untukmu 10 juta? Itu kalau utang. Tapi kalau maunya investasi pakai bagi hasil, bilang invest kepadaku 10 juta. Bila ada hasil, kita bagi. Kamu 30, aku 70. Kalau rugi, kita rugi sama-sama. Rugi sama-sama, untung sama-sama. Itu namanya invest. Nah orang ngomongnya itu tercampur-campur. Jalanlah mereka padahal mereka sama-sama ikut pengajian. Sama-sama pakai jenggot. Pakai peci, berjenggot, pakai baju koko. Tapi nggak ngerti muamalah, mereka jalan di atas riba. Itu riba loh. Riba atau enggak? Riba. Karena hutang tapi ada bagi hasilnya. Yang lebih salah lagi adalah bagi hasilnya pakai nominal. Misalnya dia bilang, hutangkan aku untuk modal, kalau ada hasil, kita bagi hasil untukmu 500.000 sebulan. Itu riba, lalu riba lagi. Kenapa? Hutang dengan janji bagi hasil, itu riba. Lebih riba lagi karena ada nominal. Masih mending kalau kemudian bagi hasilnya itu pakai prosentase. Jadi rugi-rugi sama-sama, untung-untung sama-sama. Lah kalau waktu itu untungnya 400.000. Antum menjanjikan ke dia untuk 500.000 sebulan. Bulan itu antum drop dan hanya dapat 400.000. Bagaimana yang 100.000-nya? Harusnya kan pakai prosentase. Untukmu 30%. Jadi kalau dapatnya 400, ya buatmu 120.000. Aku dapat 4 juta, buatmu 1.200.000. Begitu. Nah tapi banyak orang yang tidak tahu. Akhirnya apa? Makan harta haram. Makan riba dalam keadaan tidak tahu, tidak sadar. Karena tidak belajar. Begitu. Ya, saya tambah 3 menit. Terakhir berarti untuk solusi. Pinjam Ustaz catatan antum. Solusi berarti kebalikan dari sebab. Banyak maksiat. Maka solusinya coba tinggalkan maksiat. Mau tidur, matikan data antum. Jangan tidur dengan menutup hari antum dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Jamaah tahu nggak? Setiap malam otak kita ini mentransfer ke otak memori.
apa yang kita kerjakan. Makanya kadang-kadang terbawa mimpi di alam bawah sadar. Dalam proses transfer, jangan sampai yang tertransfer di malam hari ada sesuatu yang misalnya gambar perempuan, aurat, musik. Yang kedua, solusi untuk mengangkat kembali semangat kita adalah ingat-ingat bahwa belajar satu kali tidak ada cukup. Harus banyak murojaah. Ketiga, apa ini Ustaz? Belajar tanpa arah. Solusinya adalah coba ditentukan lagi visi misi belajar itu buat apa. Tadi saya beri tips yang sudah berkeluarga, usahakan punya kajian keluarga, antum yang ngisi. Apa yang diisi? Yang antum tahu. Yang antum tidak tahu, PR dulu. Nanti tanya Ustadz kalau nggak tahu. Cukup ambil materi yang sudah didapatkan dari majelis ilmu. Begitu. Kemudian luruskan niat. Perbanyak doa. Apa tadi doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian coba baca-baca kembali keutamaan menuntut ilmu apa saja. Banyak artikel-artikel tentang keutamaan menuntut ilmu yang kita bisa baca. Yang semoga dengan itu kita terpacu kembali untuk mau mengkaji ilmu agama dan hadir di pengajian. Kemudian kalau ada masalah muamalah dengan teman, coba diselesaikan. Kalau antum sudah mencoba untuk menyelesaikan tapi tidak kunjung selesai, coba hadirkan ustadz sebagai penengah. Hadirkan ustadz sebagai penengah. Minta tolong ustadz yang dituakan, yang sama-sama dihormati. Datangi mereka. Saya pun melakukan yang sama dulu dengan teman saya. Kami datang ke Syekh Sa'ad Syastri. Tapi kalau saya ceritakan ceritanya dan akhirnya endingnya kayak apa, nanti terlalu lama. Kemudian jangan sampai syarat pergaulan. Kalau ada pergaulan teman-teman yang sekiranya membuat antum sering begadang, sering futsal tengah malam, sering ngopi sampai jam 2, frekuensi dengan mereka itu dikurangi. Kemudian usaha boleh, tapi atur waktu dan tekan diri antum bilang, aku kendalikan dunia, bukan dunia kendalikan diriku. Kemudian hadirilah kajian-kajian yang rutin, ya, dan itu insya Allah lebih bermanfaat, lebih memantapkan keilmuan ketimbang sekedar hanya datang kalau ada tablik akbar saja. Yang ke-10 ini apa ya? Ingat-ingat tentang kematian. Saya tadi pagi mengatakan di antara tempat yang sangat baik untuk kita kunjungi dalam rangka meningkatkan semangat beramal. Apa saya bilang tadi? Bisa jadi pantai, maksudnya untuk main-main dengan teman dan keluarga. Tapi ingat, ambil tempat pantai yang paling ujung, jangan yang banyak perempuannya. Di sana rihlah, sarapan pagi. Orang-orang belum datang, kita sarapan sama keluarga. Untuk mengakrabkan diri kita dengan istri, dengan anak-anak. Yang kedua adalah rajin-rajin ke kuburan. Ke kuburan, terutama kalau ada kematian. Karena orang yang mensolatkan dapat 1 gunung pahala, 1 qirot. Kalau dia antarkan sampai kubur, kata Nabi SAW, falahu qiraton. Dia dapat 2 qirot. Ada yang bertanya, apa itu 2 qirot ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan 2 qirot itu asgharuhuma mithlu Uhud. 2 gunung yang kecilnya sebesar gunung Uhud. Buat yang ngantar ke kubur. Di kubur jangan ketawa-ketawa. Saya panjangkan sedikit. Di kubur jangan ketawa-ketawa. Kadang kita mengantar kadang kita mengantar jenazah masuk ke kubur. Itu kita tidak meresapi apa yang kita sedang lakukan. Karena sampai di parkiran kita ketemu dengan teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Hilang rasa sedihnya. Kemudian masuk kubur sambil ngobrol. Di situ orang ngubur kita berdiri pinggir-pinggir. Ngobrolin kerjaan, ngobrolin kegiatan, permainan dan lain-lain. Kita kadang ketawa. Orang di situ menangis, di sini kita ketawa. Akhirnya tujuan masuk ke kuburan untuk mengingat kematian nggak tercapai. Karena kita tidak mengondisikan diri kita untuk mengingat kematian. Wallahu a'lam bishawab.
Dah, jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, sekarang sudah 8:30, mungkin jamaah sudah lapar, eh, atau sudah ingin istirahat, karena besok pagi kita ada kajian lagi. Insya Allah jam 9 di Masjid As-Salam. Dan besok sorenya masih ada lagi kajian tentang pendidikan anak di sore hari. Maka kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.